Kabupaten Rejang Lebong dengan ibu kotanya Curup ini memiliki perkebunan aren yang cukup luas, mencapai 2.490,8 hektar. Dari jumlah tersebut, kemampuan produksi gula aren per bulannya mencapai 2.190 ton atau 73 ton per hari. Dengan kemampuan produksi rata-rata 16 kg gula aren per hari. Karena masyarakatnya bermukim di lereng pegunungan Bukit Barisan Pulau Sumatera, maka tidak heran, umumnya warga desa di Kabupaten Rejang Lebong bermata pencarian sebagai petani gula aren. Salah satu desa penghasil gula aren di Kabupaten Rejang Lebong, yakni Desa Sindang Jati. Pemirsa, sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, tentunya Kabupaten Rejang Lebong memiliki banyak desa yang tersebar di berbagai kecamatan. Dan berbagai desa tersebut tentunya memiliki berbagai macam potensi yang berbeda-beda pula. Seperti salah satunya yaitu yang ada di Desa Sindang Jati, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Yang memiliki potensi yakni menghasilkan dan juga memproduksi gula aren atau gula batok. Lalu seperti apa potensi dari Desa Sindang Jati tersebut? Yuk ikuti perjalanan saya dalam lensa Rafflesia. Mayoritas masyarakat desa yang juga dikenal sebagai Desa Pancasila ini mengelola air nira yang disadap menjadi gula aren. Di desa ini sekitar 75% warganya mengandalkan hidup dari hasil perkebunan gula aren. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh lahan perkebunan warga di desa ini ditanami pohon aren yang merupakan peninggalan turun-temurun dari keluarga mereka. Untuk itulah mereka memanfaatkannya dengan menyadap air nira yang kemudian dijadikan gula aren. Dari desa ini, hampir 100 ton gula aren dikirim setiap minggu oleh pengepul keluar daerah, seperti Palembang, Sumatera Selatan maupun ke Pulau Jawa. Bahkan ada yang mengirim 1 minggu 2 kali, terutama pada bulan Ramadan. Biasanya harga eceran gula aren pada bulan Ramadan mulai naik, karena banyaknya permintaan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kepala Desa Sindang Jati yang juga sebagai petani gula aren mengatakan, permintaan gula aren tidak saja dari lokal Provinsi Bengkulu, namun juga banyak dari luar provinsi, seperti dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang biasanya pengecer maupun pedagang datang sendiri ke desa ini untuk membeli gula aren atau yang biasa disebut dengan nama gula batok. Salam. Lagi ngapa nih, Pak? Lagi santai-santai, Mbak. Oke, gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di kediaman Bapak Sugiarto ya, Pak? Iya, betul. Selaku Kepala Desa dari Desa Sindang Jati. Sindang Jati, Kecamatan Sindang Lingi ya, Pak ya? Oke, jadi di Desa Sindang Jati, Kecamatan Sindang Lingi, Kabupaten Rejang Lebong ya, Pak? Oke, Bapak, berbicara mengenai potensi desa nih, saya dengar-dengar nih kalau misalnya di Desa Sindang Jati ini mayoritas masyarakatnya itu bermata pencarian sebagai petani gula aren gitu ya, Pak? Betul. Ya. Kemudian bisa jelaskan nih, Pak, seperti apa potensi desanya di Desa Sindang Jati ini, Pak? Potensi unggulan desa kita memang dari gula aren tuh. Memang ada yang tani sayur, ada kopi ada, tapi 75% lebih itu mayoritas itu gula aren penghasilan utamanya itu. Oke, dari memang banyak dari gula aren ya, Pak. Itu dari proses apa ya, Pak? Pengambilan air nira ya itu, Pak? Ya dari pembersihan manggar, pemukulan, kemudian ya pengambilan air nira. Sampai nanti sampai perebusan itu jadi gula. gitu, Pak.
Dan untuk Bapak sendiri Pak, selain seorang kepala desa ya Pak, Iya, iya. apakah ada pekerjaan lain ya Pak? Ya, pekerjaan kami selain kepala desa itu ya penyadap aren juga. Oh, berarti Bapak Produksi, ini juga memproduksi gula aren tadi itu ya Pak iya, ya? Oke. Kemudian Pak, selain tadi gula aren, mungkin adakah Pak potensi lain yang ada di desa ini yang bisa dikembangkan seperti itu Pak? Kalau potensi desa ini juga ada, wisata juga ada desa ini. Itu yang mengelola BUMDes, Oke, gitu. BUMDes ya, Pak. Pemandian air panas itu. Kemudian kalau dari sumber alamnya itu ya selain aren ya ada kopi juga itu masuk. Tapi kalau yang sebagian besar itu ya petani aren itulah penghasilan utamanya. Ini kan banyak ya Pak, masyarakatnya itu tadi sebagai petani gula aren ya Pak. Apakah itu tuh ada apa ya Pak, semacam perkumpulan dari masyarakat gula aren, mungkin ada anggota kelompok atau seperti itu? Itu di bawah ada siapa tahu ada pelatihan atau segala macam itu ada Pak? Kalau selama ini yang sudah terbentuk itu kelompok tani. Kelompok tani itu sudah ada yang mendapat bantuan bibit aren itu. Tapi kalau untuk pelatihan pembuatan gula semut seperti itu kan belum ini. Dari gula aren itu apakah menambah pendapatan desa seperti itu Pak? Ya, otomatis sangat menambah itu. Berarti sangat membantu ya Ya, Pak? sangat membantu pendapatan pendapatan. Kemudian ada nggak sih Pak, menurut Bapak target atau kedepannya bagi desa terkait dengan tadi potensi itu Pak? Potensi ini, kalau harapan kami selaku kepala desa ini untuk lebih apa ya istilahnya juga bisa mendapatkan PAD untuk kabupaten. Ini harapan kami kepada pemerintah daerah itu supaya membuat semacam pabrik kecap gitu. Jadi nanti dari petani itu dia menjual niranya itu. Jadi tidak memproses sendiri. Jadi langsung dari pabrik itu bisa memproses menjadi kecap itu. Oke, berarti selain gula aren tadi harapannya bisa produksi yang lainnya juga ya Pak, tentunya untuk menambah pemasukan desa juga. Pak, seandainya saya ingin tahu nih Pak, bagaimana proses pembuatan pengolahan dari gula aren itu? Gula aren tadi selain gula aren juga ada gula yang lain nggak sih Pak? Sebenarnya kalau dia dari gula aren itu ya bisa, itu tadi kan gula cetak. Kemudian gula cetak ada gitu. gula semut. Kalau gula semut ini memang harganya itu lebih mahal, tapi untuk pembuatannya itu memang agak rumit, Jadi kalau mayoritas masyarakat sini itu kan selain penyadap dia kadang-kadang ke kebun nanam sayur. Jadi untuk mengefisienkan waktu buat gula cetak itu yang lebih gampang. Gula cetak dengan gula batok itu sama atau? Sama, Oh, sama ya, ya, maksudnya berarti ya, Pak? cetakannya kan ada batok, kemudian ada yang mangkok juga ada itu. Pak, seandainya saya mau melihat bagaimana proses pembuatan gula batok ini bisa Pak? Bisa. Oke, di mana nih Pak kira-kira saya bisa untuk melihatnya Pak? Nanti pergi saja ke kebun itu, bisa ada itu Bapak Junaidi itu, ya Bapak dia Junaidi. petani. Memang dia penyadap yang agak lumayan lah hasilnya dari penyadap itu dia. Oh, berarti Bapak Juni ini salah satu petani dari gula batok tadi itu ya Pak? Oke, berarti nanti saya bisa langsung menemui beliau ya Pak ya? bisa langsung. Oke. Nah, pemirsa ternyata untuk pembuatan gula batok ini ya Pak ya, mayoritas masyarakat di desa Sindang Jati ini, ya kan Pak, mayoritasnya itu pembuatan gula batok tadi. Nah, untuk kita lebih tahu lebih lanjut bagaimana proses pembuatan dari gula batok ini, kita akan menemui Bapak Junaidi ya Pak ya. Oke, dari itu untuk pembuatan gula batok ini ternyata bukan di desa ini ya Pak ya, melainkan di kebun milik masyarakat. Oke Pak, saya langsung pamit ke sana ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, pamit ya Pak.
ratusan petani gula aren di Desa Sindang Jati, salah seorang di antaranya yang telah puluhan tahun menggeluti profesi tersebut biasa dipanggil Pak Junaidi. Untuk menuju kebun Pak Junaidi, dari Desa Sindang Jati membutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Lantaran kondisi jalan menuju kebun melewati jalan setapak yang cukup ekstrim, karenanya pengendara sepeda motor harus berhati-hati melintasi jalan tersebut. Apalagi di sisi kanan jalan terdapat jurang yang cukup dalam. Selain itu, kondisi jalan yang licin setelah diguyur hujan juga membutuhkan keahlian khusus bagi pengendara saat melintasi kawasan ini. Meski melewati medan yang cukup ekstrim, namun pengunjung yang ingin melihat produksi gula batok sedikit terbayar karena dapat menikmati keindahan alam sepanjang perjalanan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 km atau sekitar 30 menit, tibalah kami di Pondok Kebun Pak Junaidi. Pemirsa, kita sudah sampai di lokasi pembuatan gula batok aren milik Bapak Junaidi. Nah, untuk sampai ke lokasi ini ternyata sulit pemirsa, karena memang medannya cukup ekstrim, terlebih lagi saat musim hujan. Namun karena pengemudi yang merupakan warga tadi cukup handal, sehingga kita bisa sampai dengan selamat. Nah, untuk mengetahui dan juga untuk melihat bagaimana pengolahan gula batok aren ini, dan bagaimana ke depannya, yuk mari ikuti saya, kita temui Bapak Junaidi. Permisi Pak, ini lagi ngapain ini Pak? Ini lagi ngaduk buat biar kental. Oh, ini yang nantinya untuk gula batok itu ya Pak ya? Ya, itu yang sudah tadi itu. Tadi kan nunggu-nunggu kita kebut apanya? Apa? Kalau masaknya tadi, jadi ini yang kedua. Oh, jadi kalau yang pertama itu tahapnya apa Pak? Ya, kita apa? Rebus air nira selama 6 jam lah kurang lebih. Jadi seperti ini. Oh, berarti sebelumnya itu air niranya Bapak ambil dulu di pohon Ya. gitu ya Pak? Oh, baru dibawa ke sini terus baru direbus gitu. Rebus dulu, baru direbus sekitar 6 jam, baru jadi seperti ini. Diangkat, jadi gula, diaduk biar kental, lalu dicetak. Cetak. Untuk pembuatannya ini sulit nggak sih Pak? Enggak sih, kalau sudah biasa enggak. Oh, sudah biasa. Berarti kalau misalnya ini udah selesai dibuat itu baru kembali lagi bawa ke desa gitu Pak? Bawa ke rumah. Oh, berarti kalau untuk proses pembuatannya itu biasanya dalam sehari bisa berapa Pak menghasilkan? Kalau kami enggak tentu sih. Kalau punya kami ini sehari 12 kilo. Oh, sehari 12 kilo. Itu untuk harganya gitu Pak, kalau 12 kilo berapa kira-kira Pak? Kalau harganya per kilonya sekarang ini untuk di pengepul, untuk di pengepul itu 15.000. 15.000. Kalau kami kadang-kadang orang minta dari Bengkulu itu minta 5 kilo, kita jual lebih dari itu. Soalnya kita itu kan sekarang apa? Yang higienis gitu loh. Bentar Pak, saya penasaran nih Pak. Ya. Ini Bapak memang pertama kali dari dulu ini memang udah membuat gula batok ini atau baru dari dulu? Itu turun-temurun Pak, apa atau memang dari Bapak lanjutkan? Ya, melanjutkan orang tua. Oh, berarti memang Bapak dari dulu ini memang pekerjaannya membuat gula batok ini ya Pak, gula batok. Dari tahun 90. Bisa ceritakan Pak awal mulanya Bapak kenapa bisa mengolah dan membuat gula batok ini Pak? Ya, kita belajar dari kawan-kawan yang sudah senior. Itu berarti kalau misalnya Bapak tahu ilmunya, itu berarti dari kawan-kawan, kemudian dari orang tua juga seperti itu ya Pak. Kemudian untuk ini Pak, pemasaran gula batok ini Pak, itu memang hanya di desa atau sudah dipasarkan keluar atau bagaimana Pak? Kalau punya saya sih kadang-kadang orang Palembang aja ke rumah gitu, nyari orang-orang jauh-jauh kadang-kadang yang nyari tempat saya itu. Dari kemarin belum lama ini ada orang dari Padang Sidempuan juga nyari, dari Padang Pariaman ada juga yang datang. Berarti memang udah keluar-keluar ya Pak, bahkan luar provinsi gitu. Untuk keuntungannya gitu Pak, ini keuntungan apa ya, per bulan atau per itunya gimana Pak? Kalau per bulan kalau sekitar 4 jutaan lah. Kalau stabil itu 10 kilo itu buat rata-rata 10 kilo sehari. 10 kilo sehari.
Oke Pak, tadi kan saya dari desa menuju ke lokasi ini kan cukup sulit tadi kan Pak. Apalagi misalnya hujan. Itu tuh kalau misalnya hujan gitu Pak nggak menghalangi Bapak untuk membuat Ya enggak, gula? kalau enggak diambil nanti masam. Gitu. Berarti nggak terkendala cuaca segala macam, tetap produksi seperti itu ya Pak. Selagi masih ada yang diproduksi gitu. Bapak terima kasih banyak ya Bapak. Tadi saya sudah ditunjukkan bagaimana cara pembuatan dari gula batok ini ya Pak. Yang mana tadi memang untuk pembuatannya ini ada banyak langkahnya ya Pak. Step-step dari yang ada di Bapak tadi ya Pak. Pengambilan air niranya sampai dengan ini proses pencetakan ya Pak ya. Semoga kedepannya usaha Bapak terkait gula batok ini semakin berkembang ya Pak. Amin. Terima kasih kepada semua kru yang telah singgah di pondok kami yang bentuknya yang seperti inilah. Keadaannya memang nggak mengada-ada, ya memang seperti inilah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kru TVRI yang sempat datang ke kebun kami. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Begitu saya langsung pamit ya Pak untuk pulang. Baik, saya pamit ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Dalam memproduksi gula batok, Pak Junaidi saat ini dibantu anaknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Meski saat ini ia mengelola kebunnya sendiri, namun tak jarang pemilik kebun juga terkadang menyewakan pohon aren mereka kepada pengepul dengan sistem sewa tahunan, berkisar 7 hingga puluhan juta rupiah, tergantung banyak sedikitnya pohon aren. Pohon aren yang ada di daerah ini sengaja ditanam sebagai penahan tanah agar tidak longsor, karena areal perkebunannya umumnya berada di wilayah perbukitan. Setelah tadi kita melihat produksi gula batok di kebun milik Pak Junaidi, selanjutnya kita kembali ke Desa Sindang Jati untuk melihat langsung stok yang dimiliki Pak Junaidi. Jika melihat gula yang satu ini, maka langsung terucap dari mulut kita adalah gula merah. Namun, gula merah dan gula batok memiliki sejumlah perbedaan, meski keduanya berasal dari air nira. Gula batok memiliki warna coklat yang paling pekat, bahkan cenderung hitam. Teksturnya pun lebih keras jika dibandingkan dengan gula merah. Gula ini disebut sebagai gula batok karena pada proses pembuatannya dicetak menggunakan batok kelapa. Oleh karena itu, gula ini pun berbentuk setengah lingkaran menyerupai batok kelapa. Gula ini juga terbuat dari nira pohon aren. Gula batok paling pas digunakan sebagai campuran saus atau kuah yang berwarna gelap, termasuk cuka empek-empek.
pemirsa, ini adalah hasil dari gula batok yang sudah kita buat tadi. Ternyata untuk pembuatan gula batok ini cukup sulit. Namun walaupun sulit seperti itu, hasil dari pembuatan gula batok ini cukup menjanjikan. Semoga informasi dan tayangan tadi bisa bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa di episode Lensa Rafflesia berikutnya. Saya Vivi Dinda, mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.